Kenapa kalau saya pulang ke rumah bawaannya stres, marah-marah? Apakah saya atau rumah saya perlu diruqyah? Ya, dalam hati Allah Subhanahu wa taala, tentu pertama, rumah itu seperti kuburan. Ketika rumah itu apa? Tidak dibacakan di dalamnya apa? Quranul Karim. Maka kita lihat, oh sudah Ustaz. Alhamdulillah rumah saya ini adalah rumah yang senantiasa diperdengarkan atau membaca Al-Quran di dalamnya. Satu. Yang kedua, adakah kita ketika pulang ke rumah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan bagi pengisi, ada isi rumahnya. Pengisi itu artinya isi rumahnya itu menjadi kebaikan bagi anak saya, suami saya. Kalau sudah stres pulang ke rumah itu faktornya banyak, Bu. Karena capek bisa. Capek sampai rumah bukannya kita mendapat ketenangan, tetapi ada justru malah sebaliknya. Mungkin istri yang kurang bersyukur akhirnya suaminya datang, dia banyak menuntut. Ini akan dirasakan apa? Dampaknya nggak nyaman di rumah. Maka lihat dulu, didiagnosa dulu, rumah saya ini bagaimana, bacaan Qur'annya di dalamnya seperti apa. Jangan-jangan terus sholat sunnah, Ibu. Sholat sunnah banyakin di rumah. Karena Rasulullah pun ketika sholat sunnah memperbanyak sholat sunnahnya di mana, di rumah. Jadi ada bagian dari tempat di mana kita sujud di rumah itu. Kemudian Allah SWT, kalau itu semuanya kita tidak dapati, ya kita perlu mendiagnosa diri kita. Kalau bisa ruqyah mandiri, kita baca ayat-ayat ruqyah. Kemudian kita bermuhasabah, apa ada sesuatu yang kita kurang bersyukur atas nikmat Allah. Karena orang, Bu, yang dijauhkan dari rasa syukur, artinya tidak bersyukur, dia akan mendapati dirinya gampang sekali stres. Lihat, saya akan menceritakan sedikit tentang orang soleh yang lagi keliling rumah. Dia tidak menyadari bahwasanya dia lagi memuji rumah orang. Di situ ada rumah bagus. Ya Allah, bagus banget rumahnya. Ya gitu ya. Sebenarnya kita biasa ya memuji rumah gitu. Sampai rumahnya dia mendapati rumahnya yang biasa-biasa saja. Duduk dia langsung dia bertafakur, istighfar berkali-kali, dia mengatakan, ya Rob, ampuni dosa-dosa saya. Ampuni dosa-dosa saya, memuji rumah tadi ya. Dan seakan-akan akhirnya ditimpakan kepada dirinya kurang bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada rumah yang diberikan Allah SWT. Itu gambaran kecil saja. Jadi banyak sekali, ini masalah hati, Bu, soalnya. Gimana pulang kok nggak marah-marah? Atau adakah yang di rumah itu yang bikin kita marah-marah gitu? Nah, kita ya, tidak tahu lebih jauh ya. Apakah rumah saya perlu diruqyah? Nah, Bu, tahu cara ngeruqyah rumah? Gimana cara ruqyah rumah? Coba Rasulullah SAW menyampaikan untuk menghindarkan diri kita ya dari kejahatan isi rumah tersebut, membaca surah Al-Baqarah. Jadi apalagi kita sampai hatam ya, sampai hatam surah Al-Baqarah. Baca surah. Artinya di situ keumumannya adalah kita membaca ayat-ayat saja, wabil khusus Al-Baqarah. Dan sering dibacakan, itu akan mendapati insya Allah rumah itu akan dijauhkan dari sifat rumah yang seperti kuburan. Rumah seperti kuburan itu, atau dikatakan seperti rumah rusak. Rumah rusak. Jadi kita tinggal di rumah rusak itu kan takut nanti atapnya jatuh, takut roboh. Jadi ada ketidaknyamanan di hati. Karena apa? Jauhnya rumah tersebut dari ayat-ayat Al-Quranul Karim.